suami beliau juga tinggalnya di sana ya, otomatis memang tinggalnya memang di sana. Dan kalau nggak salah kan memang ada turunan Banyuwangi juga kan, Tante Emilnya gitu. Emang kampung halamannya ya, saudara-saudara juga banyak tinggal di sana gitu. Itu sih. Tapi kapan terakhir Kak Denada mungkin ketemu dengan Tante Emilia atau bersama anaknya, mungkin terakhir ketemu yang barista tahu kapan gitu, Kak? Kalau ketemu saya sih kurang tahu pasti ya Mbak gitu. Karena Mbak Dena kan sering keliling luar kota, bahkan juga ke luar negeri gitu ya. Kalau ketemu saya nggak tahu, tapi kalau komunikasi saya yakin Mbak Dena tuh komunikasinya cukup intens sama Tante Emil gitu, intens gitu. Bahkan sebelum beliau meninggal kan sore itu, beliau meninggal jam 6 ya. Sorenya itu kurang lebihnya jam 6 tadi ya meninggalnya. Sore itu Denada masih komunikasi gitu. Denada masih komunikasi sama Tante Emil. Dan Mbak Risma berarti ketika tadi sore di komunikasi itu masih di rumah, belum dibawa ke rumah sakit atau meninggalnya belum. Jadi masih di rumah. Oh gitu, berarti meninggalnya tadi dalam perjalanan atau udah sampai di rumah sakit Banyuwangi ya? Menurut informasi yang saya terima tadi, itu meninggalnya di rumah sakit itu sudah dirawat lah ibaratnya gitu ya. Tapi masuk rumah sakitnya itu baru tadi sore katanya. Penyebabnya kenapa Mbak? Mungkin karena jantung atau apa Mbak gitu. Tadi kan kalau dijelasin awal kan baru penyakitnya aja tuh, tentang darah tinggi sama gula. Karena kalau penyebab ya karena usia beliau kan juga sudah sepuh gitu, terus beliau juga ada riwayat gula kan. Jadi penyebabnya ya saya belum tahu pasti penyebabnya apa, tapi ya sudah sepuh dan memang punya riwayat gula juga gitu. Tapi kalau keluhan awalnya apa Mbak? Maksudnya sampai kan namanya bolak-balik dirawat di rumah sakit ya Mbak ya. Nah terakhir dirawat itu keluhannya apa? Mungkin sakit di mana, di bagian apa gitu Mbak Riz? Saya nggak tahu kalau yang itu. Saya nggak tahu. Saya cuman tadi diberitahukan sama sama asisten Dena yang kebetulan saat itu bersama Dena bahwa Tante Emil sudah berpulang gitu dengan cerita begini. Mbak, berarti Mbak Dena itu dalam atau udara Mbak? Kenapa? Lewat Dena kan sekarang katanya lagi berangkat ke Banyuwangi, itu lewat darat atau via udara? Dena terbang dulu pakai pesawat kayaknya ke Banyuwangi. Sudah dapat pesawatnya tadi barusan jam 8. Sudah dapat info pemakaman kapan Mbak? RSD di mana Mbak tepatnya Mbak? Untuk rumah sakit almarhum sendiri saat ini di mana Mbak? Rumah sakit? Saya belum tahu pasti Mas, ini kan karena saya juga mendadak dan Mbak Dena memberitahukannya tuh langsung, terus dia langsung berangkat ke bandara. Ini sekarang dia lagi di pesawat gitu. Jadi saya belum banyak informasi yang saya ketahuin itu pun ini cuma cerita singkat aja tadi karena dia ngurus keperluan untuk berangkat gitu. Kalau Aisyah sendiri udah tahu belum Mbak yang di Singapura Mbak Aisyah? Mbak ke Mbak Dena sendiri ke Banyuwangi sendiri atau sama anaknya juga Mbak? Enggak, Aisyah di Singapura, Mbak Dena berangkat ke mana? Ke Banyuwangi sendiri. Mbak, untuk semayaminya di rumah duka mana Mbak? Tim kita di sana, Rumah dukanya di mana Mbak? Langsung
proses di rumah duka atau masih di rumah sakit sendiri, Mbak? Itu dia Mas, saya belum tahu pasti. Jadi karena tadi kan memang detailnya juga saya cuma dapat informasi sedikit lah, nggak banyak gitu. Karena Dena harus segera naik pesawat kan tadi gitu loh. Mbak Berarti ini yang itu bakal ini ya, Mbak? Mbak Risma sendiri ngelihat Jadi di mana sih, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Satu-satu ya, expose dulu deh. Gimana? Minta update-nya, Mbak, nanti akan karantin nunggu anak-anaknya dulu untuk supaya kumpul dan minta bakal dimakamin di mana gitu, Mbak, di Banyuwangi atau di Jakarta? Oke, Sama nanti update mungkin rumah bisa- duka, Mbak. Ya mungkin nanti bisa di ini ya, bisa dicek di apa ya, di Instagram atau di Instagramnya Dena atau di Instagram saya gitu. Mungkin paling kita bisa memberitahukan untuk teman-teman Denada juga. Tadi sudah ada apa, karena saya memberikan kabar ini kan ke teman-teman yang Mbak Dena juga, agar kiranya mau memberikan doa-doanya, mengirimkan al-fatihahnya untuk ibunda Tante Emil. Mbak izin Bahkan ada Mbak Im Wong, Kak Anya Dwinov, dan jadi ada Mbak Rina juga, Mbak Im, Kak Bang, Kak Be, apa ya, pada kontak, pada pengen hadir, pengen takziah gitu. Cuman saya beritahukan ya beliau meninggalnya di Banyuwangi gitu. Bahkan minta tolong kalau memang ada di sini, pengen diberitahukan gitu sama teman-teman yang lain tadi. Ya, terima Mbak kasih Risma, banyak. Mbak Risma sendiri melihat sosok beliau tuh seperti apa sih, Mbak? Tante Emil itu sosok wanita yang apa ya, penuh dengan dedikasi ya, powerful lah beliau itu. Ya kalau kamu ngeliat Dena super apa namanya, nggak pernah berhenti untuk berkarya, ya itu pasti karena beliau juga gitu. Dari Tante Emil juga nggak pernah berhenti. Bahkan beliau sempat beberapa waktu lalu sempat minta saya, telepon saya, minta saya untuk kayak beliau tuh kepingin bikin satu konser gitu sama teman-teman beliau yang lama, penyanyi lama. Beliau pengen bikin reunian gitu loh, bikin konser itu. Bahkan beliau juga sempat minta saya untuk membantu beliau untuk mengorganize dan membuat event itu gitu. Sempat sih gitu. Dan itu sudah terlaksana kan, Kak? Atau seperti apa? Belum terlaksana. Waktu itu beliau menghubungi saya, Mbak Risna, saya mau minta tolong, katanya Mbak Risna tolong bikin ini, bantu saya untuk membuat saya dan teman-teman saya gitu. Beliau emang walaupun beliau sudah sepuh, tapi beliau tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah berhenti untuk berkarya gitu. Makanya dedikasinya luar biasa sekali pada dunia entertainment. Mbak, itu kapan, Mbak, rencananya, mintanya kapan, dan rencananya itu mau gelar konsernya kapan, Mbak? Saya lupa ya kapannya, ada beberapa waktu lalu lah gitu. Coba saya lihat. Ya udah ada beberapa waktu lah, beberapa bulan yang lalu lah ya gitu. Terus rencananya kapan itu? Mbak sendiri sudah mulai ngejalanin Bulan atau Juli kalau nggak salah waktu itu. Juli ini ya? Waktu itu beliau telepon saya Juli tahun lalu. Juli tahun lalu minta dibikinin konsernya kapan? Juli tahun lalu itu beliau mengutarakan gitu, kayaknya ini deh, saya pengen bikin reunian deh sama teman-teman gitu, teman-teman artis yang lain gitu. Jadi pengen
konser Mbak gitu, nanti kita kumpulin teman-teman yang lain. Oh iya tante gitu. Ya waktu Tapi itu belum ada waktunya ya Mbak? Belum. Belum ditentukan Belum ada. kapan waktunya. kebetulan sayanya juga kemarin itu lagi agak padat jadwalnya gitu. Saya bilang oke tante, nanti kita berkabar kembali. Tante kapan ke Jakarta? Pokoknya nanti saya kalau ke Jakarta saya kabarin kamu. Kebetulan kan rumah saya sama rumah Mbak Dena kan sebelahan gitu. Itu sih. Rizka, Tante Emil itu termasuk seperti apa sih, maksudnya termasuk sudah nitipin Raden ada ke Karista nggak sih, maksudnya kayak anak gue jangan diapa-apain atau anak gue harus begini gitu, ada titipan-titipan nggak sih mungkin sebagai orang tua kan Karista juga bisa dibilang partner terdekatnya Raden ada gitu, ada titipan-titipan atau apa nggak sih Kak dari Tante sendiri? Kalau Tante Emil tuh selalu nitipnya bilangnya gini, Mbak, terima kasih banyak, selalu berterima kasih sih, terima kasih banyak sudah banyak membantu Mbak Dena, Aisyah, apalagi di saat kemarin beliau selalu ngomong gitu, Mbak Dena cerita banyak tentang apa yang sudah dilakukan, saya terima kasih banyak, beliau selalu berterima kasih banyak. Saya hanya bisa bantu doa Mbak Risna gitu lah, paling beliau cuma ngomong gitu, minta tolong Mbak Denanya selalu disupport gitu. Saya bilang iya, selalu berterima kasih aja sih, setiap kali ketemu selalu say thank you, terima kasih banyak Mbak Risna, terima kasih banyak, selalu gitu sih. Itu doang sih yang saya inget ya.